Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mereview materi tentang mata kuliah pengantar Public Relation dari pertemuan pertama hingga ke pertemuan 14. Yang pertama, pertemuan pertama yaitu definisi PR, Humas atau Public Relation. Tujuan PR adalah untuk membangun dan mempertahankan hubungan baik antara organisasi dan publiknya. Menurut Institute of Public Relations United Kingdom, PR adalah upaya yang disengaja, direncanakan, dan dilakukan secara terus-menerus untuk membangun dan menjaga adanya saling pengertian antar organisasi dengan publiknya. PR bukan bagian marketing, tetapi PR memberikan layanan kepada bagian marketing dan memberikan jasanya kepada organisasi. Ada dua macam publik, yaitu publik internal dan publik eksternal. Pertemuan kedua yaitu tentang ruang lingkup PR. Cangkupan PR ada dua, yaitu internal dan eksternal. Peran PR dalam organisasi, yang pertama ada membina hubungan internal dalam organisasi. Dan yang kedua ada membina hubungan eksternal dengan publik tertentu. Pertemuan yang ketiga yaitu manajemen PR. Arti dari manajemen dan PR adalah yang pertama bagian integral dari perusahaan atau unsur manajerial perusahaan dan lembaga. Yang kedua, keduanya saling mendukung bersama-sama dan saling ketergantungan. Yang ketiga, melakukan program-program manajerial perusahaan atau lembaga. Yang keempat, tujuannya untuk memaksimalkan image building corporate. Yang kelima, kerja manajerial tersebut dilakukan oleh manajer. Dan yang terakhir yaitu mampu mengelola kepentingan publik. Pertemuan yang keempat yaitu tentang komunikasi persuasi dan public relation. Persuasi adalah penggunaan dan pemanfaatan pengetahuan tentang situasi psikologis dan sosial sasaran komunikasi. Dan mengkaitkan situasi psikologis dan sosial komunikasi itu dengan pesan yang diharapkan akan diterima oleh komunikan. Komunikasi secara efektif dan strategis pada prinsipnya adalah 1. Bagaimana bisa mengubah suatu sikap, how to change the attitude. Yang kedua yaitu mengubah opini, to change the opinion. Yang ketiga, mengubah perilaku, to change the behavior. Pertemuan kelima yaitu tentang citra dan opini publik. Perusahaan atau organisasi yang sedang memasarkan produk atau jasanya berupaya mengenalkan diri kepada khalayak. Yang kedua yaitu opini publik digunakan sebagai indikator dalam penilaian citra produk atau jasa yang dikenalkannya. Yang ketiga yaitu kekuatan persuasif, opini publik dapat berpengaruh pada pencitraan organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir yaitu dalam organisasi atau perusahaan, PR yang menjadi penghubung antara opini publik yang berkembang dengan organisasi atau perusahaan tersebut. Pertemuan yang keenam yaitu isu dan krisis. Mengelola isu dan krisis tentunya tetap didasarkan pada data yang kuat untuk memperkuat sanggahan kita dan mengatakannya dengan tepat sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh publik. Jika ingin perusahaan berhasil, gunakanlah prestasi bukan isu. Karena prestasi bertahan lama namun isu hanya sesaat. Pertemuan yang ketujuh dan pertemuan ke-8 merupakan proyek dan proyek UAS. Jadi saya akan lanjut menjelaskan ke pertemuan ke-9. Pertemuan ke-9 yaitu tentang PR dan teknologi. Penggunaan teknologi di dalam kinerja PR sudah ada sejak PR terbentuk, dimulai dari teknologi percetakan, elektronik, dan sekarang online. Teknologi bukan hanya pada saat ditemukan listrik dan elektronik, namun pada saat menggunakan bantuan tulisan, percetakan, bahkan pada saat menggunakan simbol atau lambang. Itu sudah termasuk ke dalam penerapan teknologi di dalam kinerja PR. Pertemuan yang ke-10 yaitu tentang Public Relation 4.0. Di era industri 4.0 ini, seorang humas tentunya harus mampu menguasai perkembangan teknologi yang cepat untuk bisa memudahkan kegiatan kehumasan perusahaan dalam menjamin keakuratan, kecepatan informasi yang akan disampaikan kepada publik. Mengingat saat ini adalah era KIP atau keterbukaan informasi publik. Pertemuan ke-11 yaitu advertising. Kelebihan dan kekurangan dari media konvensional dalam proses penyebaran iklan, misalnya media cetak, lebih terjangkau dibandingkan dengan media elektronik dan informasi yang disampaikan lebih detail. Sedangkan media elektronik cenderung lebih cepat dalam menyebarkan informasi dan memiliki audio visual.
Kelebihan dan kekurangan dari media online dalam proses penyebaran iklan misalnya seperti biaya yang digunakan untuk memasarkan produk di sosmed atau sosial media itu relatif lebih murah daripada official website. Sedangkan official website tidak terbatas dalam ruang dan waktu, sehingga konsumen dapat memesan dimanapun dan kapanpun. Pertemuan ke-12 yaitu tentang consumer behavior. Mengetahui perilaku konsumen bukan hanya tugas seorang marketing, tetapi juga tugas seorang PR. Karena bagaimana PR dapat membuat konsep suatu iklan atau inovasi suatu produk kalau PR tidak mempelajari apa yang dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Pertemuan yang ke-13 yaitu kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah semua kegiatan atau tindakan serta proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa, setelah melakukan hal-hal tersebut, atau kegiatan mengevaluasi. Pertemuan 14 yaitu PR, industri, dan a new normal. PR perlu berinovasi dan berimprovisasi untuk mencari peluang bisnis di tengah kondisi krisis seperti saat ini. Tidak hanya mengandalkan layanan yang existing atau yang sudah ada, tetapi juga mengembangkan servis baru yang dibutuhkan konsumen pada masa new normal ini. Kaitannya PR di masa krisis pandemi COVID-19, yaitu dalam konteks PR, pandemi ini boleh dibilang sebagai krisis yang dialami oleh perusahaan dan harus dikelola dengan baik. Tidak hanya sektor kesehatan, tetapi hampir semua sektor terimbas dengan adanya pandemi ini. Bidang pendidikan, pemerintahan, sektor swasta, masing-masing harus pandai menyesuaikan diri. Langkah-langkah strategis apa yang dapat dilakukan oleh seorang PR? Yaitu diantaranya seperti mempelajari perilaku konsumen di masa pandemi ini, diperlukan adanya inovasi atau improvisasi untuk mencari peluang bisnis yang sesuai dengan masa pandemi COVID-19, dan memanfaatkan teknologi dan new media. Dengan konten yang empatif dan mengoptimalkan teknologi digital, maka akan tercipta trust atau kepercayaan dan persepsi positif. Salah satu contohnya yaitu Bank Mandiri yang mengurangi jumlah angsuran cicilan bagi nasabah yang terkena dampak COVID-19. Tentunya hal ini sangat dibutuhkan oleh nasabah dan Bank Mandiri sendiri telah menjawab kebutuhan nasabahnya. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.